Pelaksanaan Safari Ramadan hari ke-8 Bupati dan Wakil Bupati Tuban dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Tambak Boyo, Senin 26 April 2021. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Haji Fatul Huda menjelaskan tentang Kabupaten Tuban yang memiliki panjang pantai mencapai 65 km. Hal ini menjadikan Kabupaten Tuban memiliki potensi laut yang melimpah. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat 16.000 masyarakat Kabupaten Tuban berprofesi sebagai nelayan. Tak terkecuali masyarakat Kecamatan Banjar dan Tambak Boyo. Di bawah kepemimpinan Bupati Haji Fatul Huda dan Wabub Insinyur Haji Nur Nahar Husain MSI, Pemkab Tuban berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan dan keluarganya. Bupati Tuban menjelaskan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, Pemkab Tuban mengalokasikan anggaran untuk bantuan kapal dan alat tangkap ikan, jaminan kesehatan dan juga kecelakaan kerja, serta bantuan lainnya. Selain itu, keluarga nelayan diberikan pemahaman untuk mengolah hasil laut agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Saiku, yang saya hormati Bapak anggota Forkopimda dan Ketua Pengadilan Agama atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Sekda SKID dan pimpinan komisi yang hadir, yang saya hormati Bapak Kiai, Bapak masyarakat yang berdepan muka yang terholis dan PAI Sekar Satu, yang saya hormati Bapak anggota Forkopimda Kecamatan Tambak Boyo dan Kecamatan Banjar, semua perangkatnya, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kecamatan Banjar dan Kecamatan Tambak Boyo dan perangkatnya, yang saya hormati Bapak Sekdes dan semua hajah tokoh masyarakat yang hadir di sini maupun yang mengikuti acara ini virtual di rumah. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah sore hari ini kita semua bisa silaturahim dalam acara Safari Ramadan saya yang terakhir. Jadi selama 10 tahun kami mengadakan Safari Ramadan ini 9 kali ya Pak Yenerholis ya. Yang absen hanya di tahun 2020. Tahun ini diperbolehkan, termasuk sholat tarawih juga diperbolehkan, sholat id juga diperbolehkan, tapi harus sesuai dengan prokes. Nanti saya himbau Bapak itu kantun Idul Fitri
Fitri, ini sholatnya diperbolehkan, tetap harus dipantau jaraknya, kemudian tidak usah berjabatan tangan, cukup batin saja, saya lahir dan batin. Kalau itu saya hormati, safari Ramadan tahun ini judulnya adalah memperkuat silaturahim dan juga refleksi beban kemewahan. Silaturahim ini diperintahkan dalam Islam, baik dalam Al-Quran maupun hadis, semuanya ada perintah ini. Ini menunjukkan bahwa silaturahim ini sesuatu yang sangat penting. Manfaatnya banyak sekali. Yang sering kita dengar adalah bisa memperpanjang umur dan juga bisa memperluas rezeki. Ini kalau dinalar ya bisa. Kalau dinalar secara akal memang tidak ketemu. Tapi kalau sudah perintah yang kopi seperti ini adalah tidak hanya kita percaya saja, iman saja. Itu hasilnya lebih baik daripada kita dinawar. Kalau nawar itu berarti kita masih ada reserve, iman kita ini belum totalitas. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang disampaikan oleh beliau Rasulullah ini adalah semuanya kebenarannya mutlak. Jadi tidak usah kira-kira hubungannya apa ya silaturahim dengan berpanjang umur kan itu. Apa pilih caranya? Yang kita sering mendengar besar menyampaikan panjang umur itu bukan deretan harinya yang banyak, bukan deretan bulannya yang panjang, dan bukan tahunnya yang juga panjang. Tapi yang dimaksud panjang umur adalah umur kita yang kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita coba evaluasi diri kita. Sekarang ini adalah di bulan Ramadan yang biasa disebut yaitu Syahrul Mubarak. Syahrul Mubarak adalah bulan yang barokah. Kira-kira sejauh mana kita mengambil barokah di bulan suci Ramadan ini? Kaitannya dengan umur panjang lagi. Bulan yang penuh barokah ini akan menjadi predikat manakala kita tidak memperbanyak amal ibadah. Bulan Ramadan juga disebut Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Istighfar kita berapa kali sehari kita baca? Diceritakan itu dalam hadis itu, orang itu rohima'an puhu kan bahasanya dalam hadis itu. Tapi ada orang itu orang yang sangat rugi kalau selesai bulan Ramadan tapi tidak memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebut juga ad-da'watu mustajab, doa kita diijabahi oleh Allah. Kira-kira kita ini sudah berdoa apa belum? Berapa kali kita berdoa? Dan kalau sudah berdoa, apakah yang meminta itu mulut kita apa dengan hati kita? Di hari yang kita doa kita diijabahi, selain kita memperbanyak doa supaya semua kebutuhan kita, bukan yang kita inginkan, yang kebutuhan kita tercukupi, juga ada kita melakukan, yaitu berdoa. Yang berdoa juga bukan hanya mulutnya tapi juga hatinya. Ini mari kita evaluasi kalau kita supaya kita umur kita ini panjang. Bapak Ibu sekali yang saya hormati, kemudian refleksi itu apa?
redaksi itu ini bahasa yang kholis ya tahadutsun nikmah, yaitu sesuai firman Allah fa'amma binikmatika tahadus, atau yang sering kita mendengar itu ada kilas balik apa yang telah kita lakukan selama ini. Selama 10 tahun kami diberi amanat, kita mulai membangun pemerintahan ini dengan keterbukaan. Cara-cara yang kita lakukan untuk membangun keterbukaan ini adalah banyak sekali yang kita lakukan. Ada muhasabah Sabtu pagi, dialog interaktif, bisa hadir juga langsung di pendopo. Ada juga dialog interaktif yang direview Pradia Suara. Ada juga aplikasi yang kita miliki, dan ada juga kita turun-turun ke daerah. Cuma tahun ini Pak, saya agak kurang, bahkan tidak ya. Tapi yang untuk safari Ramadan ini kita usahakan, meskipun dengan cara alhamdulillah minimum sekalipun yang hadir tidak sesuai, tidak seperti biasanya. Saya di Kecamatan Nabak Boyo dan Kecamatan Bancar ini adalah topnya dari safari Ramadan yang paling top. Kita camatnya itu selalu kompak dengan Pak Kepala Desanya, dan juga Pak Kepala Desanya juga kompak dengan masyarakatnya. Saya lanjutkan, kita mulai membangun ini adalah dengan keterbukaan, ada safari Jumat dan lain sebagainya. Kemudian apa sasaran kita? Sasaran kita sesuai dengan visi misi, yaitu membangun masyarakat yang religi, kemudian membangun beban maju, membangun beban sejahtera, membangun pemerintahan yang kreatif dan bersih. Kemudian apa yang kita capai? Kita membangun pemerintah yang religi. Yang kita capai itu apa? Ini kan namanya tahadutsun nikmah ya Pak. Jadi antara tahadutsun nikmah sama riya itu tipis ya. Tapi karena ini novelis ya, yang penting kan hatinya tadi, karena ini refleksi yang judulnya kan harus kita sampaikan. Yang kita capai kerukunan umat beragama di Kabupaten Tuban ini adalah di atas angka 80. Ya, itu kan namanya Bumi Wali tadi. Kenapa kok angka di atas angka 80? Kalau nasional itu hanya 74. Kan biasanya ada Bumi Wali. Bumi Wali ini adalah satu filosofis bahwa wali itu adalah tidak mengenal, tidak pernah membeda-bedakan siapapun, baik itu kaya, baik itu miskin, baik itu muslim, baik itu tidak muslim, baik partainya apapun, apalagi hanya partai. Yang beda agama saja diperhatikan. Maka ini kita terapkan di sini. Agamanya apapun, kalau ada ibadah, baik itu ibadah untuk kesejahteraan maupun tempat ibadah, semuanya kita beri. Yang gereja juga dapat. Ini adalah filsafat Bumi Wali itu. Kemudian kalau penjabat, mulai saya diangkat, tidak pernah orientasi ngangkat penjabat karena lain dan besar, senang dan tidak senang. Partainya apa, apakah itu pendukung saya atau tidak pernah saya bedakan. Bisa ini bukan hanya yang saya sampaikan, bisa diteliti. Bahkan teman saya yang paling akrab, yang pernah menjadi tamat Tambak Boyo, itu terakhir menjadi eselon 2. Nah, ini mudah-mudahan yang akan datang itu bisa diterapkan. Yang ada perbedaan ketika menempatkan pendapat, semua adalah berdasarkan profesional.
Kemudian juga hasil dari kita membangun Bumewari ini, kita juara umum PPG tingkat Jawa Timur dan juga mendapatkan juara 1 di PPG MPG nasional. Ini Pak Syahid masih punya hutang Pak Joko saya, karena ketika mau berangkat pamitan Pak, pamitan saya beri semangat, nanti kalau juara saya beri hadiah umroh. Nah umrohnya untuk dari sampai nanti saya yang Jakarta habis jadi bupati itu baru buka umrohnya. Berarti yang ya tetap harus kita komit. Jadi harus komit, tidak usah membebani Pak Joko, tidak usah membebani Pak, tetap itu kita berangkatkan. Karena nanti kalau saya dampingi tidak tahu kapan kira-kira bulan berapa. Yang paling susah itu saya. Kenapa? Saya bercukur rambut sebelum tahalul umroh origin. Rambut saya itu sampai berapa nanti panjangnya? Ya namanya perintahnya bojo Pak, ya aku tuh dituruti Pak. Kok begini Pak, Nabi Rasulullah itu sangat menghargai istrinya. Kalau kita lihat yang sudah pernah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, antara rumahnya beliau Rasulullah sampai ke masjidnya itu yang disebut Rondo, Mabaiti wa Mimbari Raudhatun Minal Jannah, itu hanya berapa? Itu saja beliau Rasulullah tidak pernah sholat, tidak pamit dengan istrinya. Bapak kita kalau mau ngelari loh. Itu saya ngomong ini kan untuk ingat-ingat saya, jaraknya dekat. Begitu cara menghargai Rasulullah terhadap istrinya. Apalagi saya cuma tidak boleh potong aja. Jadi nanti tahu kan potong-potong. Oh itu adalah alasannya, yaitu mutaba'ah Rasulullah. Mutaba'ahnya kemana? Ya mubeng tadi. Nggak tahu nanti kalau diadenem. Kalau jelek kan mungkin belum waktunya kan tidak harus dipotong. Tapi tadi yang kita rasa membangun masyarakat yang reaksi, kita ini angka kerukunan umat beragama tinggi, kemudian musyawarah tilawatul Quran Jawa Timur, dan juga juara nasional yang sebelumnya tidak pernah diperoleh Bapak ini Pak. Jadi ini Bapak harus menyukuri yang mana refleksi ini kan tak harus penikmat. Kemudian sekarang pengajian itu kan semarak di mana-mana. Biasanya orang punya gawe itu banyak yang tayuban. Saya tidak pernah melarang tayuban, orang itu budaya. Tidak pernah Pak melarang tayuban. Bahkan ketika saya kampanye itu sindir itu ikut saya loh Pak. Bahkan Pak Wabir itu setiap tahun ngedusi sindir. Ini juga terakhir sudah tidak boleh ngedusi lagi nanti. Mau sudah tidak jadi wakil bupati loh. Kalau sudah ngedusi lagi akan tidak kebangetan nanti. Tidak pernah melarang Pak. Tapi semuanya itu ada karena Hawami Bumewari. Itu orang-orang itu kenapa sekarang tidak datang tayuban lagi? Ada karena alasannya kok risih Pak saat ini kita tayuban loh. Ini Pak hasilnya. Kemudian lagi kalau kita lihat orang-orang tua itu masih susah kalau anaknya waktunya ngaji, tidak ngaji. Karena dia siasati, jadi masuk SMP harus ikut munakosah, karena harus ikut munakosah ngajinya ya tenanan. Alhamdulillah PPG itu ramai KPK. Sekarang jumlahnya santri PPG itu 140.300 anak. Ya ini nanti kalau menjadi anak yang soleh dan solihah, pasti kita ini Pak Camatnya, Pak Tingginya, tokoh masyarakatnya, ketika semua amal kita sudah putus, itu masih kita berkelanjutan karena punya syariah walaupun solih ya pula. Ini yang kaitannya dengan masyarakat yang religi. Kemudian yang sejahtera,
kita juga turun ke jalan dulu. Ini nasibnya nelayan, ini nasibnya petani, ini nasibnya perangkat. Kita perangkat juga kita perhatikan loh Pak. Perangkat desa Kabupaten Tuban itu adalah siltapnya tertinggi seluruh Jawa Timur. Karena oleh sudah sadar perangkat berasa kepok, sudah dari kepala desa lagi. Tapi tertinggi ya. Dan bukan hanya itu, perangkat ini saya kan mulai awal dan prihatin. Ini wis tuwa kan mergawe apa kan itu Pak, pensiun. Maka kita ilmukan BPJS tenaga kerja. Nah, BPJS tenaga kerja ini Pak asalnya kan hanya sekolah mandiri. Ini kan saya rasanya tidak enak Pak. Ya apa saya ini perintah ngikut asuransi kok dikon bayar dulu akan kembali kan gitu Pak ya. Kita perjuangkan bagaimana caranya supaya jangan mandiri harus kita dibayar dengan APBDes. Itu tujuanlah yang pertama, memindahkan dari mandiri pada anggaran APBDes. Nah kalau sekarang Bang Rahmat, Mbak Boyo dan Bansar sampai sekarang belum ada yang belum terima siltapnya Pak ya, itu bukan salahnya Pemkab loh Pak, salahnya desa itu sendiri. Mungkin tidak butuh uang, ditabung dulu 5 bulan tidak apa-apa tidak nerima kan gitu, mungkin gitu. Jadi Pemkab itu berusaha semuanya bisa sejahtera. Pak Camatnya juga sekarang sudah menerima PPP. PPP-nya gajinya ada PPP-nya, ya Pak Camat ya. Oh ya. Jadi saya mewariskan Tuban ini bukan dalam kesengsaraan. Semuanya kita urusi kesejahteraannya Pak, dari PNS-nya, dari ya apa. Kemudian rakyatnya sudah kita perhatikan Pak. Saya ketika masuk sini yang saya ingat Bapak. Wah, ini saya cerita. Kenapa? Kan masih banyak pekarangan yang kosong-kosong. Kemudian Tuban ini bukannya tidak ada Pak Imar-Haris. Karena rata-rata kan beli dari Jawa Tengah, bahkan dari Lampung. Kenapa ya Tuban ini kok? Ketika dulu saya belajar masih ilmu bumi, karena ada mata angin ngetari dulu Pak, di Jakarta ya. Dulu kan tidak ada. Seperti sekarang masih ilmu bumi, itu kan ada gambarnya mata angin dan juga ada gambar daerah sini adalah daerah kelapa yang luar biasa. Ada waktu itu Pak Murtadzi, tolong Pak Murtadzi, saya melihat gambar ini kok tertarik, hibrida, kelapa hibrida, dan masih pendek, buahnya sudah banyak. Ini kira-kira cemburu kalau seksami. Ini pemohonnya kan tidak tinggi. Kenapa? Seksamen enggak, ya pohonnya yang tinggi kan gitu. Tapi yang kita lihat kenapa ini belum berbuah Pak Seksan? Karena pertama partai itu kan belum ada. Kode anyari Pak. Kode anyari di sini. Pak Didi itu kenapa belum berbuah? Mestinya ini kan sudah hari pendopong tidak berbuah semua. Ini belum berbuah kenapa? Ya ini adalah semua pacar, semua ibu penggerak PKK itu yang membagi ini puluhan ribu Pak pohon ini. Kita harapkan selain ini adalah jadi pandangan yang indah, ya itu kita nanti bisa dekat baca itu tidak usah beli ke luar negeri lah, masa kita harus import depan saja. Ini harapan kami. Kemudian juga kalau petani jagung ini kita biasanya bibitnya itu kita beli dari luar negeri atau impor. Sekarang sudah dimulai dari dari Jatirogo Pak. Jadi mencoba bagaimana punya jagung, bibit jagung hibrida itu kurang lebih hampir 1000 hektar. Alhamdulillah hasilnya bagus. Sekarang Tuban tidak lagi mendatangkan dari luar negeri. Dulu banyak belajar dari India Pak, dari India. Tapi sekarang
bahkan sudah ekspor, sudah beli ke luar negeri, sudah dirasa kirim ke Thailand. Mudah-mudahan nanti dikembangkan di pemerintahan yang baru juga diperluas sampai ke kecamatan sini, karena pendapatannya tuh 2 kali lipat, Pak. Jadi bisa 1.100 per kilogram. Kemudian masih banyak lagi yang kita lakukan untuk mengatasi hasil pertanian ini, termasuk adalah peternakan. Peternakan ini adalah tujuan yang terbaik sehingga kita ini menjadi lumbung padi, lumbung jagung, lumbung daging. Kita menjadi surplus beras kita ini 63%, Pak. Jagung kita ya 7.000 sekian, 700.000 sekian. Ini produk dari hasil pertanian kita. Kemudian untuk perikanan, saya bolak-balik memberikan hibah kepada nelayan ini yang biasanya pakai diesel, adalah sekarang pakai gas, ya, pakai nilon musuh gitu, Pak, ya, pakai terbit gas ini. Itu adalah untuk menekan anggarannya. Yang itu adalah kami mikir dulu sebelum ada kebijakan pemerintah. Sekarang kan sudah diatur semua jasanya pakai gas itu. Dulu saya tertarik ketika ada seorang bengkel yang menemukan bahwa motor pakai gas bisa. Pak Wita masih ingat ya, dari Soko itu, tanahnya Soko. Tolong itu dikembangkan. Tapi alhamdulillah mimpi saya ini didengarkan oleh Allah. Akhirnya pemerintah sudah mengganti itu. Kemudian untuk nelayan juga ada. Kalau yang lain-lain kecelakaan ada asuransinya. Kenapa nelayan tidak ada asuransinya? Di situ Pemkab juga menganggarkan premi untuk nelayan. Nelayan kehidupannya sangat memperhatikan, selalu pakai ban tipil. Bagaimana pakai ban tipil, maka juga kita mengusahakan sertifikat nelayan. Nelayan yang miskin bagaimana bisa tidak hanya menjadi buruh nelayan punya kapal sendiri, kita juga mengusahakan kapal sendiri. Dari kurang lebih 16.000 nelayan, yang miskin hanya 1.000. Yang inilah yang kita berikan kapal itu untuk nelayan. Itu yang kita lakukan. Masih banyak lagi dalam membangun masyarakat yang sejahtera ini. Kemudian pemerintahan yang bersih. Yang bersih Bapak sendiri yang paling bisa dirasakan adalah rekrutmen perangkat desa. Waktu itu ada yang datang ke saya, Pak, mau dikasih, Pak, Sekdes itu 200 juta. Kalau bisa ngatur, ya itu boleh neraka, katakan itu. Baik neraka dunia maupun neraka akhirat. Dari situ malah saya semakin semangat. Bagaimana caranya saya bisa menyesuaikan dengan visi misi kita itu. Jadi rekrutmen perangkat itu mulai tesnya itu ditunggui Pak Wabub. Tidak boleh bawa apa-apapun, HP tidak boleh dibawa. Dan itu dikarantina di pendopo. Kemudian kirimnya juga kita bawa pakai pengawalan itu. Tidak ada yang ya 5 menit ya. Ini diberi muka tamat karena tidak ada jamnya. Biasanya jamnya kan di depan gitu ya. Ya tidak apa-apa loh, ini sudah saat terakhir aja kan. Ini ya Pak Uda ini yang belum banyak dibicarakan waktu kan sampai habis gitu Pak. Ya. Saya sampaikan lagi. Jadi untuk rekrutmen perangkat desa bersih Pak. Jadi harus dites kan baru beberapa hari sudah dilatih. Alhamdulillah juga tidak ada berita ketika pelantikan masih dimintai Pak Camat macam-macam, tidak ada berita. Saya sampaikan banyak terima kasih atas dukungan Bapak semua. Kemudian para bapak, para ibu sekalian, itu yang bisa kami sampaikan hadis nikmat. Semua yang kami lakukan tidak ada artinya apa-apa. Semua yang kami lakukan tidak akan bisa wujud tanpa dukungan dari bapak-bapak sekalian. Baik itu dari bapak-bapak anggota Komdida, bapak-bapak anggota Forkopimsa, bapak-bapak kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat.
Jadi dengan dukungan Bapak, maka semuanya ini memperoleh maunat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seberapa tentu kekurangan masih banyak sekali yang belum bisa kita lakukan. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan oleh penerus saya. Dan kesalahan pasti banyak, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan, terutama Pak Kepala Desa, terutama lagi Ibu Kepala Desa Gadon dan Ibu Kepala Desa Hulu Maduro. Seandainya Ibu Kepala Desa ini di hari Lebaran itu bisa menyiapkan konsumsi Ibu Kepala Desa Hulu Maduro Pak Bon untuk masak di pendopo. Memang pendopo tidak ada apa, tidak ada open house Pak. Tapi kalau untuk UPD yang 40 orang dan warga pendopo, masa enggak diberi sarapan kan itu lah. Demikian kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.